Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan nama saya Cecilia Utarika dari kelas AKT 23A dengan NPM 23412045. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian komunikasi bisnis. Sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu komunikasi bisnis? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi antara individu atau entitas dalam suatu organisasi atau antara organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Ini melibatkan berbagai saluran komunikasi seperti lisan, tertulis, nonverbal untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan, dan mencapai kesepahaman yang diperlukan untuk menggerakkan bisnis maju. Nah, adapun unsur-unsur komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis meliputi 5 unsur yang dikenal dengan formula 5W plus 1H. Sedangkan aktivitas komunikasi dalam kegiatan bisnis harus terdapat unsur-unsur tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat tujuan, yang kedua ada pertukaran, yang ketiga berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Yang terakhir, pencapaian target atau tujuan. Nah, adapun tujuan komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antara rekan bisnis. Nah, adapun jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama dalam perusahaan. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan, seperti antara karyawan dan manajer. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait seperti antara karyawan di departemen yang berbeda. Nah, adapun teknik dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan, dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tatapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Nah, ada pun beberapa kegiatan yang membutuhkan komunikasi secara verbal. Yang pertama, rapat. Yang kedua, telepon resmi. Yang ketiga, meeting proyek. Dan yang terakhir, presentasi. Lalu ada teknik komunikasi nonverbal. Menurut data laporan psikologi komunikasi bahwa lebih dari 90% pesan disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu 55% bahasa tubuh, 38% nada bicara, dan 7% adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah hal penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. Berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh termasuk gerakan, gestur, dan postur, dan kontak mata merupakan hal penting dalam aspek komunikasi nonverbal. Nah, yang terakhir ada komunikasi tertulis. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika berkomunikasi secara tertulis.
Yang pertama, audiens. Pikirkan tentang target audiens yang akan membaca emailmu sebelum kamu kirim. Mengetahui audiens akan membantumu untuk menambah nada pesanmu agar pesanmu lebih efektif. Yang kedua, yang ketiga, formalitas. Tingkat formalitas harus mengikuti sesuai dengan tingkat audiens kamu. Misalnya, surat bisnis maka harus ditulis secara formal daripada email dengan teman atau keluarga. Yang ketiga, gaya. Jenis gaya yang kamu gunakan dalam komunikasi tertulis tergantung keinginan yang kamu gunakan. Misalnya, email harus sesingkat mungkin. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan mengenai pengertian komunikasi bisnis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shalom.